Benar, Baik, Ustaz. bismillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, ummahat. Eh, Satu pertanyaan, tolong sepakati sekarang ya. Eh, Insya Allah sekarang kita masuk ke bab atau pembahasan yang baru ya. Jadi kemarin kita sudah membahas kata per kata dalam segi nahwu mu'rab dan mabni. Kemudian tanda-tanda i'rab dari rafa, nasab, jar, bahkan yang majzum untuk fi'il mudhari. Ya. Nah, Anda akan ingin tanyakan apakah ingin ada latihan khusus terkait pembahasan tertentu. Jadi masing-masing pembahasan Anda akan siapkan latihannya langsung dari Al-Qur'an. Misalkan sekarang akan membahas fa'il. Kurang lebih kita itu akan membahas tentang fa'il. Nah, kita akan membahas fa'il, kemudian anak kasih sekarang latihannya, pekan depan kita membahas latihan-latihannya saja. Jadi umhat ada waktu kurang lebih 1 pekan untuk mempersiapkan dan mencari mana fa'ilnya, bentuknya apa, bagaimana cara mengi'rabnya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana umhat? Mau Ustaz, kalau Ya, Anda keberatan setuju, Ustaz? sering meroja. Baik. Setuju ya? Ada yang keberatan? Setuju. Sambil Setuju. belajar aja, Allah, Ustaz. setuju. Oh iya. Tapi jangan sampai ketika ada latihan jadi nggak hadir gitu ya, karena takut latihannya nggak bisa. Baik Ustaz. Insya Allah, Iya. Ustaz. Insya Allah Ustaz. Jadi persiapkan Belajar. pembahasan sekarang jangan sampai ada yang terlewat. Maksud terlewat itu apapun yang nggak difahami tanyakan, apapun yang belum difahami tanyakan ya. Baik. Kurang lebih sekarang kita akan membahas tentang kalau dalam bahasa Indonesia kalimat sempurna ya. Kalimat sempurna di mana disebut dengan al-jumlah. Bahkan ada yang menambahkan al-jumlah al-mufidah. Jumlah sempurna. Yang pernah belajar durusulullah dengan anak pasti tidak asing ya. Di mana kita dapati jumlah itu ada 2. Yang pertama yaitu al-jumlah al-ismiyah. Yang kedua adalah al-jumlah al-fi'liyah. Ya. Di mana jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il, kemudian fa'il. Atau fi'il, cuman ini mabniun lil majhul. Mabniun lil majhul. Maka ada naibul fa'il. Jadi ini yang disebut dengan umdah di dalam kalimat. Jadi ketika kita bilang umdah fil jumlah. Umdah fil jumlah itu apa? Kalau jumlah ismiyah mubtada khobar, kalau jumlah fi'liyah fi'il fa'il, atau fi'il mabni lil majhul dan naib fa'il. Gampang ya umhat ya? Gampang lah ya. Baik, kita lihat. Al-juz as-sani, bagian kedua, ahkamul kalam. Kemarin kita fokus kepada kata demi kata, sekarang al-kalam. Susunan kalimat, jumlah mufidah. Al-kalam atau al-jumlah al-mufidah dalam istilah kitab atau yang sering kita temui ya. Ya'lam, ketahuilah. Fahamani Allah wa iyyak. Semoga Allah memberikan pemahaman kepadaku dan kepadamu. In annahu, bahwa kalam itu bita'alu fil kalimati, dengan korelasi antara kata dengan kata yang lain, atau terbentuknya dengan terbentuknya kata-kata, tatakawwanul jumal, maka menjadikan sebuah kalimat.
Jumal itu jama dari jumlah, ya. Wa hiya naw'an, dan jumlah itu ada dua macam, fi'liyatun wasmiyatun, jumlah fi'liyah dan ismiyah. Wa ahkamul kalam katsirah, di hukum-hukum kalam itu katanya banyak. Jadi kita bilang fi'liyah, ismiyah, tapi ada beberapa hal di luar fi'liyah dan ismiyah yang menyempurnakan makna fi'liyah dan ismiyah. Ada seperti apa? Sifat mausuf, maf'ul bih, dzaraf, masdar, maf'ul mutlaq, maf'ul bih, dan sebagainya banyak. Wa sanurattibuha, dan kami akan menyusunnya hukum-hukum kalam itu fi arba'ati aqsam, dalam 4 bagian. Wahyal jumlah al-fi'liyah, kita tadi sebutkan, wal jumlah al-ismiyah, dan ini merupakan jumlah fil kalam, umdah fil kalam, pokok ya dalam kalam itu mesti ada. Wa mukammilatul jumlatain, dan penyempurna dari dua jumlah itu. Seperti apa? Seperti mansubat, kemudian majrurat ya, mudhaf ilaih gitu ya, kurang lebih seperti itu. Wa i'rabul fi'li al-mudhari, dan i'rab fi'il mudhari ini disimpan di akhir. Baik. Anak sudah siapkan insyaallah ya latihan-latihannya. Al-qismu al-awwal, berarti kita akan membahas bagian pertama apa? Itu al-jumlah al-fi'liyah. Kita akan membahas al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah hiya al-jumlatul mabdu'atu bi fi'lin. Perhatikan. Ialah jumlah yang diawali oleh fi'il. Sebetulnya tidak selamanya seperti itu ya. Tidak selamanya diawali oleh, tidak selamanya didahului oleh fi'il. Yang penting terbentuk dari fi'il dan fa'il. Contoh misal, aqama Zaidun, apakah Zaid berdiri? Ini jumlah ini diawali apa? Diawali oleh huruf. Tapi apakah kita bilang ini jumlah fi'liyah? Iya, padahal diawali oleh huruf. Jadi tidak selamanya diawali oleh fi'il. Yang penting terdiri dari fi'il dan fa'il. Walaha suratan, dan bagi jumlah fi'liyah itu ada dua bentuk. Ihdahuma, salah satu dari keduanya, tatakawwanu, terbentuk, min fi'lin mabniin lil ma'lum, berarti kata aktif. Wa fa'il, dan fa'il. Nahu qara'a al-muslimu al-Qur'ana. Maksudnya contoh yang lain, jalasa al-muslimu, seorang muslim duduk. Ini sebetulnya kan tidak disebutkan ya Al-Quran, harusnya contohnya jalasa al-muslimu, misal jalasa Zaidun, seorang muslim duduk. Jalasa kita tahu ini adalah fi'il, al-muslimu di sini adalah fa'il. Wal ukhra, dan yang kedua, maksudnya adalah bentuk yang kedua, tatakawwanu, terbentuk min fi'lin, fi'il, tetapi fi'ilnya lihat mabniin lil majhul, berarti ini pasif. Kalau tadi misal qara'a, membaca, jalasa, duduk, daraba, memukul, ini aktif. Kalau mabni lil majhul, contohnya misal buriba, dipukul, kemudian nusira, ditolong. Jadi katanya pasif ya. Fi'ilnya pasif, mabni lil majhul. Wa naibi fa'ilin, dan naib fa'il. Naib fa'il itu apa? Sebetulnya dia itu adalah maf'ul. Sebetulnya dia maf'ul bih gitu ya, objek. Tetapi dihapus fa'ilnya, maka maf'ul bih itu menggantikannya. Maka qara'al muslimul Qur'ana, kita lihat. Qara'a al-muslimu al-Qur'ana. Qara'a di sini fi'il. Al-muslimu adalah fa'ilnya. Al-Qur'an adalah maf'ulun bih. Sebetulnya kita akan membahas itu ya di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian muslimnya ini dihapus dan qara'anya diganti menjadi quri'a, mabni lil majhul. Maka Quran menempati tempat muslim, maka muslim marfu, Quran juga marfu. Quri'al Qur'anu, seperti itu.
Dan ini akan kita bahas secara rinci di babnya. Ya, di babnya. Baik. Sekarang kita pembahasan fa'il ya. Pembahasan fa'il. Baik. Ana akan memberikan lebih dari apa yang ada di kitab. Jadi mohon diperhatikan. Selama ada yang belum dimengerti, Ana tidak akan lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Karena akan nanti kesulitan untuk memahami atau mengerjakan contoh-contoh soalnya. Baik. Perhatikan. Kita akan membahas tentang al-fa'il. Jadi, fa'il, subjek, pelaku, biasanya ya kita bilang. Kita bahas definisinya terlebih dahulu. Al-fa'il secara istilah ulama nahwu, walaupun ini sedikit panjang, tapi mohon bersabar ya. Wal ismu al-zahir awil mudmar as-sarih awil muawwal bis-sarih al-marfu' lafzan أو تقديرا أو محلا المسبوق بفعله أو ما يشبه أو ما يشبه ذلك الفعل. Dapat memahami fa'il ini, naib fa'il, mubtada, khobar, atau pelajaran-pelajaran selanjutnya akan mudah. Jadi mohon pahami pembahasan fa'il ini, nanti pembahasan selanjutnya ini akan mengikuti ekor dari pembahasan fa'il ini. Yang tidak paham pembahasan fa'il ini, maka akan kesulitan nanti ya. Baik, perhatikan. Wal ismu. Jadi yang namanya fa'il pertama al-ismu. Mengeluarkan apa? Berarti fa'il itu tidak mungkin bentuknya fi'il atau al-harfu. Jadi tidak mungkin ada fa'il bentuknya fi'il dan huruf. Fa'il itu yang pertama mesti isim. Mesti isim. Taib al-zahir awil mudmar. Nah, itu pembagian dari fa'il. Pertama, al-fa'il bentuknya ada isim zahir, ada isim mudmar. Baik. Isim zahir dan isim mudmar. Apa itu isim zahir? Apa itu isim mudmar? Di sini apakah ada yang masih bingung cara membedakan dhamir dan zahir? Baik. Dhamir itu ya seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, huna sampai akhir. Dan ada pula iyyaka atau dorobahu. Fa'ilnya di sini dhamir mustatir huwa, ini juga dhamir, kemudian ini maf'ul berupa dhamir. Dhamir apa? Dhamir yang dalam keadaan nasab maf'ul. Jadi mudmar, dhamir. Masih bingung? Ada yang masih bingung? Contoh yang lain. Dorobu. Fa'ilnya apa? Waw. Waw itu apa? Dhamir. Di sini masih apakah ada yang masih bingung membedakan antara dhamir dan zahir? Perlu ana lebih rinci, Umahan? Insya Allah tidak, Ustaz. Ustaz. Baik, difahami ya? Dhamir itu dhamir. Baik. Kemudian zahir apa? Kita bilang selain dari dhamir. Seperti apa? Seperti Zaidun, Bakrun, Madrasah. Pokoknya yang bukan dhamir.
yang bukan dhamir. Baik. Sekarang perhatikan, kita akan ke isim zahir terlebih dahulu. Baik. Isim zahir ada yang disebut dengan sharihun. Sharih itu apa? Jelas. Maksudnya yang jelas itu yang tidak membutuhkan kepada takwil. Yang tidak membutuhkan kepada takwil. Ia isim-isim pada umumnya. Isim Zaidun, Masjidun, Hamidun. Ini isim zahir yang sharih, yang jelas. Kemudian ada pula yang muawwal bis sharih. Ada pula muawwalun bis sharih. Muawwal itu yang dijelaskan atau yang ditakwil, yang dijelaskan bis sharih dengan sesuatu yang isim sharih. Ana masih bingung Ustaz. Baik, perhatikan. Perhatikan. Ummahat di sini sudah pernah ikut kelas anak jurumiyah sebelumnya? Sudah Ustaz. Sudah ya? Baik. Sekarang perhatikan. Apakah ada yang masih ingat tentang huruf an di sini? An itu apa? Memansubkan. Betul. Ya, coba. Harfu nasbin, betul. Kemudian? Nasbin wa masdarin. Mas dari Nah, harfu nasbin ini penting. Harfu nasbin wa masdarin. Taib. Afwan. Kita kembali. Taib. An harfu nasbin wa masdarin wa mustaqbalin. Sebetulnya harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Jadi dia itu memansubkan wa masdarin berarti maksudnya ketika an ditambah dengan fiilnya dia itu sama dengan bentuknya apa Ummahat? Bentuknya apa? marfu. An dan fiil setelahnya? An dengan fiil kita gabung dia itu dalam bentuk apa? Ditakwil ya Ustaz, bentuk masdar. Betul. Masdar. Jadi an dengan fiilnya itu bentuknya itu masdar. Jadi mohon sekarang Ana menginginkan Ummahat ketika Ana bertanya, mohon dijawab. Ana akan supaya Ana dapat memahami Ummahat sudah pahamkah, bisa Ana lanjutkankah, atau Ana perlu pelan-pelankah gitu ya. Baik. Jadi an dengan fiilnya sama dengan masdar. Nah, masdarnya ini kita tahu masdar itu adalah al-ismu. Baik. Contoh Ustaz. Baik. Perhatikan. Ketika Ana bilang yu'jibuni an tajtahida. Yu'jibuni an tajtahida. Baik. Coba Ummahat artinya apa? A'jaba yu'jibu. Aywa, coba.
Coba bukan. Yu'jibu apa yu'jibu? Dia menjawabku bukan Ustaz. Ta'jaba dari ta'jub. Yu'jibu membuatku ta'jub. Membuatku ta'jub. Apa yang membuatku ta'jub? Kesungguhan ya Ustaz. Akan aku takjub akan tak teh Kesungguhan ya Ustaz. Hah? Bagaimana? Kesungguhanmu gitu Ustaz. Benar Coba. nggak sih? Salah. Betul. Kesungguhan, kamu bersungguh-sungguh. Jadi gini kan, yu'jibuni, membuatku saya terheran-heran, membuat saya takjub. Apa yang membuat saya takjub? Antajtahida. Kamu bersungguh, Sungguh-sungguh. paham ya? Baik. Di sini yu'jibu fi'il betul ya? Yu'jibu. Yu'jibuni, siapa yang dibuat takjub? Saya, betul. Dia itu berupa domir. Yu'jibuni, ya mutakalim. Ini berarti disebut apa kedudukannya? Fa'il. Oh, maf'ul. Maf'ulun bih. Karena Maf'ul. objek yang membuat saya takjub. Berarti Iya. siapa yang dibuat takjub? Berarti saya. Betul ya? Baik. Selanjutnya, siapa yang membuat takjub saya? Kesungguhan. Yang diajak Kamu bersungguh-sungguh. Ini fa'il. Nah, antajtahida ini kan an ya. Tajtahida dengan fi'il yang kemasukan an. An dan fi'il setelahnya ini sama dengan bentuk masdar, dijelaskan dalam bentuk isim sharih, yaitu bentuk masdar. Tajtahida, ijtahada, yajtahidu, masdarnya apa? Betul, bagaimana? Ijtihadan. Ijtihad. Baik. Di sini fa'ilnya siapa? Antajtahida? Bukan tak. Anta. Kamu gitu ya, Kak. Afwan, anta. Baik. Anta. Ijtihad kalau diidhofahkan ke dhamir anta jadi apa? Maha? Kitabun. Ditambah dhamir anta jadi apa? Kita buka. Kalau ijtihad ditambah anta jadi Istahuka. ijtihaduka. Ka. Baik. Jadi inilah hasilnya. Antajtahida ini adalah bentuk fa'il. Baik. Kita bilang fa'il itu mesti isim. Ini kan antajtahida ini jumlah apa? Ada an, ada tajtahida, ini fi'il. Enggak. Kita bilang an dan fi'ilnya itu bentuknya itu isim. Takwilnya isim. Ijtihaduka. Jadi takdirnya yu'jibuni antajtahida itu adalah yu'jibuni. Yu'jibu, membuat saya takjub nih, membuat saya takjub. Apa yang membuat saya takjub? Ijtihaduka. Kesungguhannya. Kesungguhan dia. Kesungguhanmu. Kesungguhan dia. Kesungguhanmu. Kak kan. Kak kamu. Baik. Selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan, Ummahat? Kayaknya perlu diulangi Ustadz, Afwan. Baik. Agak puyeng nih. Baik. Anak kasih contoh yang lain. Yasurru.
Sarra yasurru itu apa? Membuat bahagia. Yasurruni. Apa artinya? Membuat saya Kebahagiaannya. Membuat Ah. aku bahagia. bahagia. Membuat saya bahagia. Bahagia. An tudzakira. Tudzakira itu kamu berdiskusi atau kamu belajar. Bermudzakarah. Mempelajari. Yasurruni an tudzakira. Tudzakira itu mempelajari, belajarlah ya, belajar. Baik. Di sini fiilnya mana Ummahat? Yasurru. Yasuruni. Yasurru ini fiil. Fiil. Maf'ulnya mana Ummahat? Ni. Nah, ya mutakalim betul ya. Kali. Ini maf'ulun bihi. Fa'ilnya mana Ummahat? Anta dzikur. Anta Tudzakira. Ini sebagai fa'il. fa'il. Fa'ilnya berupa apa? Berupa isim muawwal bisharih. Kenapa kita bilang muawwal bisharih? Karena antudzakir ini seperti dalam bentuk masdar dari dzakara yudzakiru. Baik. Dzakara yudzakiru masdarnya apa? Tadzkiratan. Fa'ala yufa'ilu Mufa'alatan. mufa'alatan. Dzakara yudzakiru. Muzakiratan. Dzakara yudzakiru. Tadarikotan. Coba ulangi lagi. Tadarikatan. Tadzakiratan. Tadakirotan. Qatala atau afwan. Salahnya. Fa'ala yufa'ilu apa? Fi'alatan. Mu'alatan. Coba. Betul. Zakara Yuzakiru. Muzakirotan. Aywa. Nah, gitu. Ainnya fathah. Muzakaratan. Karotan. Baik. Antuzakir masdarnya apa? Mudzakara. Mudzakara. Baik. Mudzakara ini bentuk masdar. Fa'ilnya apa? Tudzakir. Dhamir apa? Muzakaratan. Dhamir anta. Maka mudzakarah diidhafakan ke dhamir anta jadi apa? Muzakarotan. Mudakarotuka. Seperti itu. Ummahat. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ustadz, berarti afwan. Ustadz, Ya, afwan. silahkan. Berarti nanti kalau di Eropa apakah harus ada kata-kata ismu awal sorry? Baik. Nanti Harus apa? ketika mengisi baik, ketika nanti latihan tidak perlu serinci ini. Tidak perlu serinci ini. Nanti ketika latihan hanya sebutkan. Misal yu'jibuni antajtahida. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah antajtahida. Masdar muawwal fi mahalli raf'in fa'il. Nanti ana jelaskan bagaimana apa saja yang dibutuhkan ketika latihan. Jadi yang penting sebetulnya umat tahu mana fa'ilnya, gitu ya. Sebetulnya itu.
Kalaupun tata cara i'rab seperti ini rinci, mungkin kita tidak ambil. Cukup ummahat fahami saja bahwa ini loh fa'ilnya, bentuknya seperti ini. Itu saja. Kalau disuruh meng'irab secara rinci, tentu yang seperti ini nanti akan keluar. Tapi nanti Ana akan jelaskan apa saja yang di latihan yang ummahat perlukan. Perlu sebutkan dan apa yang tidak perlu disebutkan. Seperti itu. Silahkan ada lagi pertanyaannya. Afwan Ustaz, Hmm. untuk yang antudakira atau yang tadi ya apa tajtahida itu berarti maknanya pasti masdar plus anta gitu. Nah, masdar plus anta itu tergantung fa'ilnya. Contoh yang lain ya, contoh yang lain. Di sini nih. Ia suruni, membuat saya bahagia. An tudzakiruna, membuat saya bahagia kalian belajar. Baik. Di sini an tudzakiruna sebagai fa'il. Yasurru di sini sebagai fi'il. Ya di sini sebagai maf'ulun bi. Baik. Yasuruni an tudzakiruna. Tudzakiruna ini adalah fi'il dari dzakara yudzakiru, masdarnya adalah mudzakarah. Baik. Tudzakiruna kalau bentuk dhamir, ini untuk dhamir apa ummahat? Kum. Wow. Betul. Sebetulnya nanti kum ya. Ini untuk dhamir antum. Baik. Setelah itu mudzakarah ditambah antum, bukan mudzakarah antum, tapi tadi apa? Mudzakarah Mudzakarah tukum. Sebetulnya nanti ini tidak muncul ketika di i'rab, enggak. Kita bilang antudzakiruna masdar muawwal fi mahalli raf'in fa'il. Nanti Ana akan jelaskan bagaimana tata cara mengi'rabnya, apa yang diperlukan, apa yang perlu disebutkan, apa yang tidak perlu disebutkan. Jadi ini Ana mau dari awal Ana akan memberikan bekal yang spesifik biar ummahat paham dulu. Nanti ketika baca Al-Qur'an, umat akan tahu ini loh fa'ilnya, ini loh maf'ulnya, ini loh sebagainya. Ada lagi yang mau ditanyakan ummahat sebelum Ana lanjut? Baik. Jadi dengan kata lain, perhatikan ummahat ya. Al-mu'awwal bis-sharih. Isim mu'awwal bis-sharih yang pertama ketika an ditambah fi'il. Ini sama dengan isim. Mudzakar kan ini isim. Kalau dzakaru yadzakaru fi'il, mudzakar itu masdar itu isim. Ini yang pertama. Bisa juga dengan anna, kemudian ismuha, kemudian khobarnya. Di sini apakah ada yang belum mengenal sama sekali tentang anna dan saudara-saudaranya atau anna saja? Sudah tahu ummahat ya? Sudah mengenalnya? Sudah, Ustaz. Sudah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah ma plus fi'il. Kemungkinan ummahat tadribat atau latihan-latihan tentang fa'il bukan pekan depan. Mungkin pekan depannya lagi. Ini anak coba 2 kali kan pertemuan tentang fa'il. Baik. Jadi anna isim dan khobarnya ini juga sama dengan al-ismu. Ma dengan fi'ilnya juga bisa ditakwil menjadi isim. Jadi an
ini juga harfu masdarin. Bisa ditawil menjadi masdar. Anna juga sama. Harfu masdarin. Bisa ditawil menjadi masdar. Tapi dengan isim dan khobarnya. Ma juga sama. Harfun atau harfu masdarin. Taib, Ustaz. Anda ingin contoh? Contoh. Taib. Kita sudah selesai dengan pembahasan an dan fi'il. Sekarang kita masuk nomor 2. Anna, isim, dan khobarnya. Taib. Perhatikan kembali. Misal. Yus'iduni. Dari kata sa'id. As'ada yus'idu itu dari kata sa'id. Apa? As'ada yus'idu atau sa'id apa artinya, Ummahat? Bahagia. Bahagia. Kalau as'ada, membuat bahagia. Bahagia. Baik, membuat bahagia. Ya Allah. Bahagia. Yus'iduni, membuat saya bahagia. Apa yang membuat saya bahagia? Misal, annaka mujtahidun. Mujtahidun. Kira-kira Ummahat, membuat saya bahagia, annaka mujtahidun. Mana fiilnya, Ummahat? Yus'idu. Tuh. Maf'ulnya mana? Ya mutakalim. Ya mutakalim. Betul, ini maf'ulun bih. Mana fa'ilnya? Anaka. Annaka mujtahidun. Tahidun. Yaitu anna, kemudian kaf ini ismuha, mujtahidun ini adalah khobaruha, khobar anna dan isim anna. Takdir ini adalah sebagai fa'il. Annaka mujtahidun ini bisa ditakwil menjadi masdar. Takdirnya yus'iduni ini ijtihaduka. Ustaz, Anda bingung cara mentakwilnya. Tenang. Ummahat perlu tahu bahwa annaka mujtahidun adalah fa'ilnya. Terlepas takwilnya bisa atau tidak, nanti kita pembahasan lebih lanjut. Intinya Ummahat harus tahu manakah fa'ilnya. Manakah yang saya membuat bahagia? Apakah yang membuat saya bahagia? Annaka mujtahidun. Baik, Ustaz, kan fa'il itu harus isim. Iya. Anna dan isim dan khobarnya ini sama dengan isim. Disebutnya mu'awwal bis-sharih. Mu'awwal itu yang dijelaskan bis-sharih dengan bentuk isim sharih. Apa isim sharihnya? Yaitu masdarnya juga. Annaka mujtahidun ini tuh ditafsirkan, dijelaskan dalam bentuk isim sharih, yaitu ijtihaduka. Masih bingung, Ustaz? Baik, contoh yang lain. Dalam Al-Quran nih, anak contohnya dalam Al-Quran. Ummahat hanya perlu menyebutkan mana fa'ilnya, dari mana sampai mana. Sebutkan fa'ilnya, dari mana sampai mana fa'ilnya. Baik. Falamma tabayyana lahu annahu aduun lillahi tabarra'a minhu. Falamma tabayyana lahu annahu aduun lillahi atau aduun lillahi tabarra'a minhu. Maka ketika tabayyana, nampak jelas, lahu baginya, annahu aduun lillah, bahwa dia adalah aduun lillah, musuh Allah, tabarra'a minhu, terlepas darinya atau berlepas tangan darinya. Baik. Pertama cari mana fi'ilnya, mana fa'ilnya. Pertanyaannya, fi'ilnya, fa'ilnya mana?
Fi'ilnya tabayyana Ustaz. Tabayyana, sahih. Tabayyana, ini adalah fi'ilnya. Fa'ilnya apa? Apa yang jelas? Annahu aduwwun lillahi tabarak. Mumtaz, Masya Allah. Annahu aduwwun lillah. Santi. Annahu aduwwun lillah. Ini adalah fa'ilnya. Di mana fa'ilnya tersebut terbentuk dari anna dengan isimnya itu dhamirha, dan aduwwulillah ini adalah khobar anna. Paham Ummahat? Jadi apa yang jelas baginya? Apa yang jelas baginya? Yang jelas bahwa sesungguhnya dia adalah musuh bagi Allah. Baik. Ustadz Afwan, Ya, silahkan. apakah perlu diurai lagi misalnya anna apa, ha apa, adbuka apa, kemudian baru annahu adun lahu merupakan fi'il jumlah. Baik. Nanti ketika Anda meminta untuk ditadribat, Anda tidak meminta secara rinci itu Ummahat. Ummahat hanya perlu menyebutkan mana fi'ilnya, mana fa'ilnya. Fa'ilnya bentuknya apa? Masdar mu'awwal. Ini fa'ilnya apa? Masdar mu'awwal. Mu'awwal. Terbentuk dari anna, isimnya, dan Isim. khobarnya. Insya Allah tidak terlalu sulit. Kalau Anda rinci, kayaknya 90% nggak hadir. Kawan Oh aja kita Ustaz. tuh Ustaz. Jadi Insya Allah hadir khawatirkan nanti, Ustaz. jadi khawatirkan ummahatnya nanti, Ustaz ini. Ustaz, Kasihan ummahat. Ya, silahkan. nanti PDF ini minta ya Ustaz. Ana di sini lagi mati listrik. Siap. Nanti sebetulnya PDF-nya ini setiap daras ada ya. Nanti tolong ingatkan Ana. Misal ada yang japri Ana. Kalau Ana belum mengirimkannya bisa ada yang japri. Ustaz minta, sebetulnya ada setiap kita belajar ada ya. Ini yang kemarin. Ini yang kemarinnya lagi. Ini yang kemarin ada. Itu dia yang kedua, anna, isim dan khobarnya. Kemudian ma plus fi'il dan ma dengan fi'il sama dengan isim. Ada. Baik. Perhatikan kembali. Sama saja ya. Yu'jibuni ma sona'ta. Sona'a itu perbuat, membuat. Sona'ta kamu perbuat. Artinya apa? Membuat saya takjub ma sona'ta. Apa yang kamu buat. Baik. Fi'ilnya mana Ummahat? Yu'jibu. Maf'ulnya apa? Nih. Baik, dia mutakalim. Mutakalim. Maf'ulun bi. Mana fa'ilnya? Ma sona'tu. Sona'tu. Ma sona'ta. Sona'tu. Ini adalah fa'il. Fa'il. Bentuknya apa? Masdar mu'awwal. Taib. Masdar yang dijelaskan bisori. Taib. Maksudnya apa Ustaz? Taib, ma sona'ta sama. Ma dan sona'ta ini ditakbil menjadi masdar. Ini gampang. Sona'a yasna'u sun'un masdarnya. Taib. Sun'un. Kemudian ditambah dhamir anta. Oh, berarti sona'ta kan anta ya. Dhamir anta apanya? Sekarang jadinya apa? Yu'jibuni Sun'uka. sun'uka. Yu'jibuni sun'uka. Sun'uka. Taib. Ini nggak akan muncul ketika kita ada latihan i'rab, nggak muncul. Yang penting Ummahat tahu
Mana fa'ilnya? Ma sona'ta. Masdar mu'awwal terbentuk dari ma dan fi'il. Baik. Di dalam Al-Quran, contoh. Ala sa'a ma yahkumun. Ma yahkumuna. Baik. Ala apa? Baik. Hilangkan saja. Sa'a itu apa? Sa'a itu jelek. Sa'a jelek. Sayyi. Sa'a. Ini fi'il. Apa yang jelek? Apa yang jelek? Sa'a. Jelek. Apa yang jeleknya? Ma yahkumun. Ma yahkumun. Yang mereka hukumkan. Yahkumun ini adalah fa'il. Masdar mu'awwal dari ma plus fi'ilnya. Takdirnya apa? Hukmuhum. Akama yahkumu masdarnya hukmun. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya untuk domir hum. Hukmun ditambah hum jadi hukmuhum. Jadi jelek hukum mereka. Apa yang mereka hukumkan. Yang mereka hukum. Apa yang mereka hukumkan. Seperti itu. Itu masdar mu'awwal. Sampai sini, Ummahat. Sampai sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi, kalau kita ulangi, masdar mu'awwal itu, kapan kita bilang masdar mu'awwal? Satu, apa saja, Ummahat? An plus fi'il. An plus fi'il. Sahih. Yang kedua, Anna ismuha. Anna plus anna Mabaruha. ismuha dan khobarnya. Jadi ingat, kalau ada an dan fi'il atau anna isim dan khobarnya itu sama dengan isim, sama dengan masdar. Yang ketiga, Ma Fi'ilnya isim. ma dengan isim atau fi'il? fi'il. Ayo, dengan fi'il. Baik, Fi'il. seperti itu. Ini dia masdar mu'awwal. Ini yang mungkin menjadi fa'il. Berupa mu'awwal bisorih. Barulah kita tahu selain dari itu ya sorih. Selain dari hal tersebut sorih. Nah, yang sorih ini pertama perhatikan. Sambil dengarkan apa yang saya ucapkan, Ummahat ya. Sambil dengarkan. Yang pertama isim sorih berupa fa'il. Contohnya ja'a Zaidun. Dia ini marfu', tandanya adalah dhammah. Dhammahnya pun dhammah zahirah. Nampak Zaidun. Atau dhammahnya itu bisa muqaddarah. Ada ja'a al-fata. Dhammahnya itu sebetulnya ada, cuman muqaddarah. Di sini adanya dhammah sebetulnya, tapi muqaddarah. Jadi dia itu marfunya dengan apa tandanya? Dengan dhammah muqaddarah. Sebabnya apa? Sebabnya at-ta'adzur. Nah, ini pembahasan kita sudah bahas. Betul, Ummahat ya? Ta'adzur fi qal dan harakatul munasabah. Baik. Bisa juga ja'al qadhi. Yang tadi marfunya dengan dhammah muqaddarah, ini juga dengan qadhamir ya. Ini juga dengan dhammah muqaddarah.
Cuman sebabnya bukan ta'adzur. Sebabnya apa Ummahat? Sikol. Thiqal, betul. As-siqal. Atau dhammah muqaddarah juga, ja'a gulami. Ja'a gulami, dia juga dengan marfunya dengan dhammah muqaddarah, cuman sebabnya bukan ta'adzur, bukan thiqal, tapi Harokatu munasab. sahih, harakatul munasabah. Baik. Kita bilang bisa dengan harokat, baik zahir harokatnya atau muqaddar. Muqaddarnya itu bisa dengan 3, ya, at-ta'adzur, Ta'adzur. as-siqal, Siqal. atau Atau harakatul harokatul munasabah. munasabah. Baik. Ala kulli hal marfunya dengan harokat, baik zahir atau muqaddarah. Baik. Apakah mungkin dengan tanda yang lain? Mungkin. Baik. Kita bilang misal bukan dengan harokat tapi dengan huruf. Ja'a ar-rajulani. Di sini Telah datang ar-rajulani seorang sebagai fa'il, laki-laki. 2 orang laki-laki. Laki-laki Marfu, tanda ar-rajulani. marfunya dengan apa Ummahat? Dengan alif. Jumlah rod alif. Dengan alif. Contoh yang lain, bukan dengan alif, ada. Misal ja'a al-muallimuna. Ini muallimuna adalah fa'il marfu, tanda marfunya dengan apa Ummahat? Waw. Wau. Dengan wawu, sahih. Kemudian, apakah ada dengan yang lain bentuknya? Ada. Misal ja'a akhuka. Akhuka adalah fa'il, tanda rafa'nya adalah dengan Wow. al-wawu, sahih. Jadi, kalau ini tandanya dengan apa? Dengan huruf. Baik, sama. Baik, kita bilang ketika yang mu'rab, ini contoh-contoh yang mu'rab, baik dengan harokat atau dengan huruf, ini contoh-contoh huruf apa? Fa'il yang keadaan mu'rab, bisa juga bentuknya mabni, bisa. Misal, ja'a alladhi ja'a alladhi yashrahu al-fiqha. Telah datang orang yang mensyarah fiqih. Baik, di sini Ummahat mana fa'ilnya? Alladzi yashrabu. Ja'a. Alladzi yashrabu. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Alladzi yashrabu. Alladzi, ini fa'ilnya. Ini kan alladzi mu'rab mabni, kita bilang mabni. Kita sudah bahas. Isim yang mabni itu apa saja, ya? Maka kita bilang dia itu bukan marfu, tetapi kita bilang mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Kita sebutan dulu ismun mausulun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi yang mabni bisa. Jadi kalau yang tadi, yang atas ini semuanya kita bilang marfu. Kapan kita bilang marfu? Ketika isim tersebut mu'rab. Kalau yang mabni seperti isim mausul, mabniun fi mahal. Fi mahalli raf'in. Contoh yang lain. Nah, sudah saja, satu saja dulu. Contoh yang lain saja, contoh yang lain. Contoh yang lain. Haraba, melarikan diri. Man, orang yang. Saraqal mala. Mana fa'ilnya Ummahat? Man. Nah, ini juga mabni fi mahalli raf'in fa'il. Contoh yang lain ada. Misal, ja'a hadza at-talibu. Mana fa'ilnya Ummahat? Hadza. Hadza. Maka hadza juga mabni fi mahalli raf'in fa'il. Sampai sini kita baru membahas tentang fa'il berupa isim yang zahir. Si ada yang mudmar, belum selesai.
Sharih, muawwal bis sharih. Inilah baik, kita lagi sudah membahas apa? Perhatikan umat. Apa yang kita sudah bahas ya? Yang sudah bahas kita adalah fa'il itu adalah isim. Kemudian dia itu bisa isim zahir. Kita belum membahas yang mudmar. Yang zahir itu bisa as-sharih atau muawwal bis sharih. Yang dia itu bisa marfu lafdhan. Marfu lafdhan itu untuk kata yang mu'rab. Kita bilang dia itu marfu. Atau takdiran, ini juga untuk yang mu'rab, tetapi ada at-ta'adzur, ada as-siqal, ada harakatul munasabah. Takdiran kan ya marfunya. Atau mahallan. Apa ini mahallan? Mahallan ini untuk yang mabni. Mabni apa? Pasti fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Itu yang baru kita bahas sore hari ini. Ternyata banyak umat. Sedangkan soal sudah siap. Baik. Nah, Umat, sekarang dari apa yang Anda jelaskan barusan, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Baik. Kalau tidak ada, ini antara faham atau bingung. Atau tidak tahu anak itu faham atau tidak ya. Nah, itu bahaya tuh. Jadi Umat, tolong murojaah lagi, tonton lagi, tulis dalam buku, kemudian fahami. Nanti kalau ada yang belum difahami, tanyakan di pekan selanjutnya. Daripada umat nanti bingung ketika mengisi soal latihan yang anak sudah siapkan, mending sekarang capek dulu. Pahami dulu sekarang. Karena akan sulit kalau belum paham ini, nanti akan masuk ke dalam latihan, nanti ada an dan fi'il, kemudian anna isim dan khobarnya itu menjadi fi'il ma, dan fi'il itu akan menjadi fa'il. Sebelum itu bingung, mending dari sekarang. Pahami dulu ya. Umat ada waktu 1 pekan untuk memahami ini. Kalau betul-betul sudah paham tentang fa'il berupa isim zahir, baik yang sharih atau muawwal bis sharih, baru kita akan masuk ke mudmar. Seperti itu. Terakhir, sebelum Anda tutup, apakah ada yang umat ingin tanyakan? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan umat. Semoga dapat difahami. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la